Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Suhardi dalam channel pembelajaran Math in Life. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pola bilangan. Ini bagian yang kedua. Untuk kita fokuskan untuk menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Ya. Kita langsung mengikuti. Oke, mari kita mulai. Menentukan rumus UN. Untuk menentukan rumus UN suatu pola bilangan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah menuliskan nilai bilangan pada pola bilangan sejajar dengan nilai N-nya. Ini akan mempermudah pekerjaan kita nanti. Yang kedua adalah menentukan bagaimana nilai N bisa menjadi nilai bilangannya. Ini semacam kita prediksikan rumus UN-nya. Nah, setelah kita prediksikan, jangan lupa langkah yang ketiga yang paling penting adalah melakukan pengecekan di mana rumus yang didapat harus berlaku untuk semua bilangan. Seperti itu langkahnya. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh soalnya. Contoh soal ada pola 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kita disuruh untuk menentukan rumus UN dan suku ke-25. Oke, kita lihat di sini, tulis langkah yang pertama. Bilangan dan N-nya kita tulis berdampingan. Kalau N-nya 1, bilangannya adalah 2. N-nya 2, bilangannya 5. N-nya 3, bilangannya 8. Dan seterusnya. Langkah yang kedua, kita prediksikan hubungannya. Dan setelah itu kita langsung cek sekalian. Contoh, untuk N sama dengan 1, itu hasilnya 2. Oh, 2 itu ternyata bisa didapat dari 1 ditambah 1. Kita cek, kalau kita ganti N-nya 2. Kalau N-nya 2 tadi hasilnya 5. Kalau 2 ditambah 1 sama dengan 5, salah. Itu tandanya bahwa prediksi kita belum tepat. Kita cari prediksi yang lain. Kita kembali lagi ke N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 tadi hasilnya 2. 2 itu bisa didapat dari 1 kali 2. Coba, untuk N-nya sama dengan 2, hasilnya 5. 5 itu 2 kali 2. Ternyata salah. Oke, berarti prediksi kita yang kedua juga salah. Kita cari prediksi yang lain. Coba kita prediksi yang ketiga. 2 itu sama dengan 3 kali 1. Dikurangi 1. Kalau 5 itu 3 kali 2 dikurangi 1. Betul. Kalau 8, 3 kali 3 dikurang 1. Betul. 11, 3 kali 4 dikurangi 1. 14, 3 kali 5 dikurangi 1. Ternyata ini berlaku untuk semua N. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rumus suku ke N atau rumus UN-nya adalah 3 dikali N dikurang 1. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di atas. Tentukan suku ke-25. Kita gunakan rumus tadi. U25 sama dengan 3 dikali 25 dikurangi 1. Sama dengan 74. Untuk lebih jelas kita cari pola bilangan yang lain. Contoh yang kedua. Ada pola bilangan 3, 8, 15, 24, 35, dan seterusnya. Kita diminta menemukan rumus UN dan suku ke-10. Sama seperti tadi langkahnya, tulis bilangan sejajar dengan nilai N. Yang kedua, kita prediksi hubungannya dan kita cek.
Kalau N-nya sama dengan 1, kita prediksikan 3 itu 1 kali 5 dikurangi 2. 3, bisa kan? Untuk N sama dengan 2, 2 kali 5 dikurang 2 sama dengan 8. Betul. Kalau 2 sudah betul, kita jangan terburu-buru langsung simpulkan. Oh, berarti prediksi kita betul. Kita harus cobakan untuk bilangan yang lain. Coba kita suku yang ketiga. Apakah berlaku rumus itu? Berarti 3 kali 5, 15 dikurang 2 sama dengan 15. Salah. Oh, berarti prediksi kita yang kedua masih salah. Kita coba prediksi yang berikutnya adalah 3 sama dengan 1 kali 3. Betul. Selanjutnya 8 adalah 2 kali 4. Pas. 15, 3 kali 5. 24 itu sama dengan 4 kali 6. 35, 5 kali 7. Oke, di sini kita menemukan keteraturan. Nilai N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan pengalinya di sebelah nilai N itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat. Oh, teratur. Nah, 1 kali 3. 3 itu ternyata 1 tambah 2. 4 itu juga 2 tambah 2. 5 itu juga 3 tambah 2. Berarti kita bisa simpulkan rumus UN-nya adalah N dikalikan N ditambah 2. Nah, sehingga untuk menemukan suku ke-20 adalah 10 dikalikan 10 tambah 2. 12. Jadi 10 kali 12 sama dengan 120. Itu tadi cara untuk mencari nilai UN. Ada 2 tipe yang kita pelajari di sini. Kita bisa simpulkan di sini. Untuk pola bilangan kita bagi jadi 2 tadi. Yang pertama, contoh yang pertama tadi polanya 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kita cek penambahannya di sini, ternyata penambahannya selalu tetap. Jika penambahan setiap suku selalu tetap, itu nanti rumus UN-nya berbentuk persamaan linier. Kalian ingat di kelas 7 persamaan linier itu adalah pangkat dari variabelnya itu 1. Jadi N-nya cuma ada 1. Sehingga bentuk umum rumus UN-nya adalah AN ditambah B. Itu kalau penambahannya tetap. Sekarang kalau contoh soal yang nomor 2 tadi. Kita perhatikan di sini, ternyata penambahan untuk setiap sukunya itu berubah, tidak tetap. Nah, kalau kita cek lagi di sini 5 ke 7 tadi, nah, itu penambahannya sudah tetap. Jika ada seperti ini, ada penambahan setiap suku tidak tetap yang pertama, kemudian penambahan yang kedua tetap, maka rumus UN-nya berbentuk persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat sebenarnya adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tetapi untuk yang kita pelajari di sini, biasanya dalam soal-soal bentuk umumnya menjadi N ditambah A dikalikan N ditambah B. Sehingga kita bisa manfaatkan 2 trik ini untuk menyelesaikan soal yang lebih rumit seperti nomor 3 ini. Kalau ada pola bilangan 3 per 2, 5 per 6, 7 per 12, 9 per 20, 11 per 30, dan seterusnya, kita bisa lihat ini tadi. Yang pembilang itu ada angka 3, 5, 7, 9, 11. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. 7, 9 tambah 2. 9 ke 11 ditambah 2. Tadi rumus bentuk umumnya adalah UN sama dengan AN ditambah B. Kalau ini kita prediksikan, ternyata 3 itu 1 kali 2 ditambah 1. 5 itu 2 kali 2 ditambah 1.
7, 3 kali 2 ditambah 1. 9, 4 kali 2 ditambah 1. 11, 5 kali 2 ditambah 1. Sehingga rumus UN-nya adalah N kali 2 ditambah 1. Atau UN sama dengan 2N ditambah 1. Untuk penyebutnya kita perhatikan di sini angka 2, 6, 12, 20, 30. Penambahannya berubah. Kalau penambahannya berubah, kita tadi triknya adalah N ditambah A dikalikan N ditambah B. Jadi untuk penyebut kita prediksikan 2 itu 1 kali 2. 6, 2 kali 3. 12, 3 kali 4. 20, 4 kali 5. 30, 5 kali 6. Oh, di sini ada keteraturan. Sehingga bentuk umumnya adalah N dikalikan N ditambah 1. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3, itu kita bisa gabungkan rumus UN untuk pembilang dan rumus UN untuk penyebut. Sehingga rumus UN-nya kita ketemu 2N ditambah 1 dibagi N dikalikan N ditambah 1. Sehingga untuk menemukan rumus suku ke-10 adalah 2 kali 10 ditambah 1 dibagi 10 kali 11. Sama dengan 21 per 110. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.